Selamat datang di Home Sweet Home. Wah, gimana? Biasa aja ya? Biasa aja, kan home sweet home, jadi mesti sweet. Bener kan? banget ya. Selamat datang teman-teman semuanya, teman-teman Santero Jagat Raya, dimanapun teman-teman semuanya, dan juga lagi ngapain aja di saat nonton tayangan ini. Dan yang pastinya ini adalah home sweet home perdana. Ini sesuai dengan namanya Home Sweet Home. Jadi gue pengen ngundang teman-teman gue ngobrol di rumah gue yang oke-oke gini. Home sweet home. Ayo. Sweetnya gue kan? Yoi. Oh, Karena teman-teman gue yang gue undang ini pasti teman-teman gue yang sweet. Oh gitu. Kayak yang satu ini adalah teman gue yang gue kenal di tahun 2019 ya kita kenal aja. Kayaknya gitu sih. 2019 itu kita di Smesco. Smesco betul. Di Smesco itu ada satu event. Dan akhirnya kenal dengan si dia ini. Siapakah dia ini? Please welcome, tepuk tangan untuk teman gue yang luar biasa yang hadir di Home Sweet Home pada hari ini. Ada Ajeng. Wow. Berton bayaran, tepuk tangan dong, berton bayaran. Terima kasih untuk 1 juta orang penonton. Lagi tepuk tangan kan di rumah kan? Jeng, gue tuh memang sengaja nggak nyebutin nama panjang lo. Oke. Nama panjang lo itu adalah Ajeng Ratnanggani. Lo kayaknya lo lupa kali ya. Ajeng Ratnanggani. Ratnanggani. Sebenarnya nama gue lebih panjang lagi. Enggak, kan ada di belakangnya Ajeng Ratnanggani. Panjang nih, aslinya asli nama itu. gue RR Ajeng Ratnanggani Pratiwi. Apa? Yang jelas dong. RR Ajeng Ratnanggani Pratiwi. RR Ajeng Ratnanggani Pratiwi. Nah. Gue dari face lo, kita ngepesantin lo ya. Kayak orang Arab gitu tapi namanya Jawa. Arab sih, Arab maklum tapi. Tapi gimana? Udah nggak nanya RR tuh apa? RR Raden ya? Salah. Ratu Rampok dong. RR Raden Roro dong. Raden Roro. Kan gua orang Jawa, Jogja. Jadi Ajeng teman-teman ya. Ajeng ini adalah teman gue sekali lagi di tahun 2019 kita ketemu. Dan alhasil begitu gue kenal, kan ketemunya di event. Yes. Dan akhirnya ternyata si RR Ajeng ini. Kenapa gue undang sini karena pengen ngobrolin santai tentang kehidupan lo, menurut gue menarik Iya, boleh. Sebagai seorang wanita. Wanita. Wanita ya, bukan waria loh. Bukan dong. Okay. Sebagai seorang wanita jomblo. Enggak ya? Oh iya ya? Iya, single but not available. Oh iya. Beda loh, single but not available. Iya. Boleh lah ya kalau di KTP single, tapi but not available dong. Oke, jadi buat lo yang menurut lo single bisa didekatin, Ajeng enggak bisa didekatin. Terus yang ngomong? Kalau gue available sih kalau available, single but not available kan. Siap jadi lah. lo sibuk terus ya kan. KTP terus. Aja single. Udah jangan bongkar-bongkar aja. Oke. Kan bahas gue ya. Iya, oke. Ajeng, ya kita pengen ngobrol santai Jeng. Iya, pengen ngobrol santai. Gua itu sebenarnya begitu gue kenal sama Ajeng kan kita follow Instagram kan. Follow Instagram. Terus Instagramnya Ajeng, di mana lu Instagramnya? Ajeng Ratnanggani. Ajeng Ratnanggani. Ajeng Ratnanggani. Gua itu kenalnya di event, begitu gue lihat aktivitas story dan juga postingan di feednya, ternyata Ajeng ini bisa gue bilang adalah wanita pecinta olahraga. Iya bener. Bener gak? Bener banget. Mulai dari main basket, terus nembak. Oh gila. Iya oke. Terus main bola. Main bola ya. Iya bener gak? Betul. Itu gimana secinta itu kah dengan olahraga? Sementara kan kita tahu kalau cewek-cewek di luar sana kan iya main olahraga ya sekedarnya aja. Tapi kalau lu kayaknya totalitas hidup lu untuk olahraga kayaknya. Iya jadi gini, dulu waktu when I was young. Waktu aku muda, sekarang juga masih. Tadi kan sudah beranjak. Perjanjiannya tidak boleh disebutkan umur ya. Okay. Beranjak lebih dewasa, lebih senior gitu. Enggak, gue tuh dulu atlet. Ya, jadi sekarang mantan atlet. Nah dulu gue atlet basket, terus karena memang atlet kan, jadi udah terbiasa olahraga setiap hari, pagi sore terus tuh setiap hari. Nah terus sempet berhenti kan, maksudnya udah off selesai, udah jadi atlet selesai, terus gue kuliah selesaiin, terus kerja dan lain-lain lah gitu, terus menjalani hidup tanpa berolahraga. Oh sempat kan udah berhenti atlet gitu, terus aktivitasnya kan jadi kayak kerja aja gitu, kerja terus kuliah kerja gitu aja.
Terus gue ngerasa badan gue nggak sefit dulu gitu. Dan memang gue ngerasa juga olahraga itu memang buat kesehatan kan. Selain buat kesehatan juga menjaga stamina ya kan. Bukan buat gaya-gayaan Bukan buat Instastory ya. gaya-gayaan, bener dong. Bukan cuma buat konten lah ya gitu. Jadi memang buat sehat, terus gue juga memang suka olahraga dari dulu. Gue sempet dulu waktu SMP tuh gue di sekolah SMP gue dulu. Lu sekolah di mana sih, sebutin aja. SMP. Kalau SD Meksiko. SMP 19. SMP 19 di Tangsel? Bukan, di mana sih lu? Gue dulu di Jakarta. Oh di Jakarta. Iya. Oh rumah lu yang sekarang banyak kafe-kafe gitu ya? Iya benar. Senopati Rumah ya? gue dulu Senopati. Anak Senopati? Zaman Senopati belum ada kafe-kafenya aja tinggal di Senopati. Orang kaya? Aduh, mantan tapi mantan orang kaya. Gue lebih baik sekarang orang kaya dong. Mantan ya. Ini mantan gue. Next orang kaya lah, gue doain Jen. Amin ya Allah. Terus lu SMP-nya SMP 19? SMP 19 di Mestik tuh Jalan Bumi. Mestik berarti kan rayon kan zaman dulu tuh. Terus SMA-nya SMA Ragunan. Nah, SMA Ragunan tuh SMA khusus atlet. Oh, berarti lu SMA-nya udah Ragunan. Yang gue tahu yang masuk Ragunan itu memang berarti SMP-nya udah berprestasi, bener gak sih? Ya, memang kalau masuk di Ragunan itu khusus atlet, memang harus berprestasi. Bener. Nah, terus juga ada tesnya kan, nggak gampang juga, nggak mudah juga. Cuma emang kebetulan waktu itu gue atlet yang dipantau sama pemerintah, maksudnya bukan pemerintah, sama mereka nih, mungkin Kemenpora gitu lah ya, maksudnya pelaku olahraga gitu memantau dari pelatih-pelatih gitu. Nah jadi waktu di Ragunan gue dipantau, terus waktu masuk ke Ragunannya tetap tes gitu. Oh berarti dari SMP dong lo dipantau? Iya sebenarnya harus masuknya dari SMP, cuma nyokap gue nggak bolehin gitu, namanya juga anak perempuan kan. Bener, berarti orang tua tidak sepenuhnya mendukung lo jadi atlet? Pukan, ngedukung gue jadi atlet. Oh karena di Ragunan kan harus sekolahnya nginep di mes, iya kan? Karena di mes, jadi harus ninggalin rumah ya, namanya punya anak perempuan kan. Anak perempuan cantik lagi ya? Ya Allah aduh, ya gitulah. Jadi gue suka olahraga memang gitu. Nah terus di SMP, jadi ada pas lulusan itu ada kayak gini, juara umum misalkan matematika, pokoknya bahasa Inggris gitu-gitulah. Ini waktu lu di SMP 19? Waktu di SMP, iya 19. Terus tadi ada matematika, terus ada yang akademik lah ya? Akademik tuh. Terus ada olahraga juga. Nah pas olahraga itu gue disebutin ajang, bukan ajang sorry. Gue disebutin gini, ini Raden Roro, bukan juara prestasi paling bagus olahraga gitu kan, juara satunya secara keseluruhan dari SMP 19 kan, disebut nama gue, terus nyokap gue bukannya bangga gitu ya, terus mami, terus nama aku disebut gitu kan, Ragunan ya? Bukan SMP. SMP. Jadi nyokap gue bilang gini, loh kok olahraga? Mami pikir matematika. Padahal kan prestasi juga olahraga kan. Tapi emang gitu, kalau di sekolah tuh ada otak kiri dan juga otak kanan kan. Kadang-kadang yang biasanya jago berkesenian dan olahraga, kadang-kadang akademiknya ini. Kata siapa enggak dong. Enggak. Tunggu, lo harus tahu. Tapi lo harus tahu, SMP 19 itu adalah SMP terfavorit. Dan masuk situ namanya mesti bagus, jangan salah. Selamat sore, pagi, siang, atau malam guru-guru SMP 19 Majestic. Ini loh muridnya luar biasa sekali loh. Iya, jadi gini yang gue tahu ya. Orang kan taunya banyak atlet itu kalau jadi atlet belum tentu akademiknya bagus kan. Ternyata lo salah. Justru atlet itu adalah manusia atau orang pilihan yang pasti luar biasa gitu. Di lapangannya dia jago gitu ya, maksudnya pasti bagus, apalagi di akademis gitu. Tapi memang tergantung orangnya sih. Ada juga yang nggak bagus itu mungkin karena dia malas, bukan karena apa-apa. Bener. Kita flashback ke SMP 19, berarti dari SMP kalau tadi nama lo disebut berarti olahraga individual. Iya, maksudnya semua enggak. Ya pokoknya gini kan namanya SMP olahraga kan semua kan. Pokoknya di lari gue paling bagus. Iya 9 nilai gue 9,5, mana ada 9 itu doang tuh nilai 9,5 tuh di SMP tuh. Oh tapi lu udah menjuruskan, gue kayaknya jadi pemain basket. Enggak, belum tahu. Iya, di SMP gue main basket. Pertandingan pertama gue waktu umur, kalau kelas 3 SD tuh umur berapa ya? 9 berarti ya? 9 tahun. Nah itu. 9 tahun. Oh berarti dari SD emang lu udah basket? Tanding basket. Tanding basket? Iya dari SD Meksiko itu bawa nama SD kan gitu. Terus SMP 19 udah pasti tanding juga gitu. Dan memang waktu waktu gue masih SMP ditarik sih ke Ragunan gitu. Ayo udah masuk Ragunan gitu kan. Dari SMP kan ada tuh SMP. Cuma nyokap gue gak ngasih gitu. Kenapa yang lu pilih basket?
Kenapa nggak kan lebih maskulin kayak main badminton, Aduh. renang, Oke. Gini. atau balet gitu aja, jaga-jaga gitu loh. Gue kayak malu ya, cocok gak sih gue kalau balet gitu loh. Enggak, lu ngerasa Gini. gimana? Jadi Akhirnya waktu- lu memilihkan untuk anjir gue jadi pemain basket nih. Gini, jangan salah, dulu sebelum gue atlet basket, gue juga sempet hobi ini, berenang gitu. Nah, gue Berenang. dari umur 2 tahun tuh berenang udah di laut. 2 tahun. Di laut mana Di lu? laut, di Pulau Seribu dong. Pulau Seribu di laut. Dalam rangka? Ya enggak kan liburan sama keluarga emang kan. doyan ya? Terus gue nyebur aja gitu, umur 2 tahun udah bisa kayak berenang di 5 meter gitu. Gitu. Yang maksudnya kedalaman 5 meter. Ketemu buaya gitu. nggak? Buaya nggak? Buaya darat Yo. ada. Iya gitulah intinya. Jadi sebelum basket ya gue basket juga, cuman Iya. gue lebih suka berenang dulu. Nah terus gue ngeliat kata nyokap gue juga kalau renang itu badannya kan kurang-kurang ya kalau lebar. Kurang lebar. Terus sorry ya dada kan rata ya gitu kan. Oh, gitu, Jadi, Jeng, ya? Iya kalau renang gitu. Oh, gitu. Kebanyakan. Apalagi ditambah gue kan memang kan turunan juga ya. Enggak. Jadi ya sedih deh gitu. Gua kira renang tuh dadanya rata emang dipakai bajunya diketat-ketatin gitu ya. Enggak lah, Tapi emang aslinya gila. rata gitu Jun ya? Rata, Iya. ya. Coba gue bayangkan. Oh enggak. Duh, pokoknya gitulah renang dulu, terus akhirnya basket juga, tapi gue lebih serak di basket sih emang gitu, karena gue liat basket itu apa sih kena semua gitu, kayak badan terus bagus gitu kan, terus tangan, kaki semuanya bergerak, semuanya bagus gitu, proporsional juga. Berarti lu memilih untuk jadi atlet basket karena itu ya, bukan Dan karena keren-kerenan. prestasi, enggak lah, enggak dong. Terus kan ada bakat ya namanya, manusia kan dikasih bakat ya, gift gitu kan. Ya gue ngerasa di renang ada sih maksudnya, tapi gue lebih milih ke basket aja, kan hidup itu pilihan. Yo, iya. sama kayak memilih pasangan. Oh iya. Harus menetapkan hati dan juga menetapkan Aduh, diri. Gak boleh tergantung banyak-banyak. tujuannya apa Yo. dulu. Tujuannya lah kaya raya. Loh, milih pasangan kayak raya. Oh, udah, jangan oke, ngobrolin oke, pasangan. oke. Jangan ngobrolin pasangan. Kita Jadi. ngobrolin tentang lo ya. Ya, Kita oke. balik lagi berarti SMA lu Ragunan. Iya. Dan akhirnya gimana orang tua lo akhirnya kan tadi katanya orang tua lo tidak membolehkan lo, kan Ragunan kita tahu ya harus Iya, nginep dan iya, akhirnya di mes. dan akhirnya di SMA lo Ragunan, lu meyakinkan orang tua lu gimana untuk meyakinkan orang tua seorang Ajeng anak cewek akhirnya tinggal di mes untuk meneruskan bersekolah dan juga mengejar mimpinya menjadi atlet. Gini sih, jadi dulu bokap gue kan juga atlet ya, softball dan basket. Nah terus nyokap memang namanya ibu-ibu, jadi dia lebih kayak, nanti anak cewek jadi kayak cowok gitu-gitu. Iya, Cuma bokap gue tuh dukung banget gitu. Nyokap gue bilang gak dukung tapi dia nganterin juga. Jadi ya Iya. gitulah, dia kepengen tapi masih 50-50 karena dia takutnya anaknya jadi kayak laki Iya. gitu kan. Apalagi pergaulan kan tahu sendiri kan zaman sekarang. Jadi kita takut, mungkin nyokap gue takutnya itu doang. Tapi bokap gue bilang itu kan sebenarnya positif, daripada anak lo nggak tahu nih mau diarahin kemana. Kita kan boleh dong, maksudnya sebagai orang tua mengarahkan, tapi terserah anaknya mau milih jalan yang mana gitu. Jadi waktu gue masih SD SMP itu memang bakat udah ada, dan alhamdulillah sih waktu itu selalu jadi kayak MVP gitu, jago ya, maksudnya bukannya mau Iya, nyombong, cuma jago lah sombong waktu juga itu. nggak apa-apa sih, Jang. Dulu maksudnya. Oh, iya. Jadi ya itu maksudnya bokap gue bilang sayang kalau nggak di ini, karena udah dari kecil gitu, jangan sampai berhenti gara-gara nggak boleh sama orang tua Iya, gitu. iya. Jadi ya udah, nyokap gue dengan berat hati tapi juga mengikhlaskan, ya akhirnya oke gitu. Dan Maunya berprestasi kan. Benar. Nah gue di situ harus buktiin gimana caranya supaya berprestasi gitu sih, supaya boleh. Oke, berarti 3 tahun lu sekolah di Ragunan dan Iya. juga itu ya. Itu sekolah khusus atlet. Su atlet kan, Iya, yang nginep itu kan, Iya, di yang asrama. di asrama itu kan. Gue pengen tahu dong kehidupan anak di sana. Jadi gini, Jeng, ada teman gue zaman SMA apa namanya PPLP ya. PPLP. Nah, zaman gue SMA tuh teman-teman gue ada di PPLP, emang atlet-atlet. Kan kehidupannya itu tuh, kalau gue sekolah, dia sekolah juga tuh. Tapi kadang-kadang mereka sorenya harus latihan tuh kan. Oh iya, memang. Pokoknya kehidupannya begitu aja. Kalau lu kan banyak juga teman-teman nggak tahu nih sebenarnya kehidupan anak-anak sekolah kayak Ajeng nih kan menjalankan langsung kehidupan di Ragunan. Kayak kalau lu doyan bola kayak Egi kan Egi Maulana juga di Ragunan juga. Pokoknya atlet-atlet Indonesia yang berprestasi semuanya rata-rata kebanyakan jebolan dari sekolah Ragunan. Nah, gue pengen tahu kehidupan anak-anak sekolah di Ragunan. Apakah bisa malam mingguan? Apakah bisa gimana kayak kita biasa bisa nongkrong-nongkrong gitu, gimana di Ragunan?
Kalau lo tadi bahas PPLP, sebenarnya PPLP sama Ragunan itu beda tipis sama aja. Cuma bedanya kalau PPLP itu daerah, kalau Ragunan itu adalah nasional. SMA, misalnya dulu SKO Ragunan itu nasional, di mana perkumpulan dari daerah-daerah. Di daerah. Nah, adanya di Ragunan itu SKO Ragunan itu. Jadi kalau PPLP kan per daerah tuh, Jakarta, Jawa Barat kayak gitu kan. Benar. Nah, terus mereka juga kepengen jadi atlet yang nasional kan, jadi sehingga dikumpulin di SKO Ragunan itu. Jadi kehidupannya sama, pagi latihan nih subuh, habis sholat subuh. Ini lu aktivitas anak-anak Ragunan deh. Iya. Kita dari breakdown lah ya. breakdown dari awal dari pagi. Jadi abis sholat subuh, terus kita ke lapangan, 5:30 tuh udah lari. 5:30 udah mulai lari lu ya? Sampai jam 7:30, ya kan? Maksudnya tuh latihan fisik atau di lapangan latihan pagi. Jam 8 masih sekolah. Sekolah, ya biasa kan? Jadi sekolah, lo udah harus cepet setengah jam itu udah harus kayak lo udah sarapan dan mandi langsung berangkat ke sekolah. Karena kan sekolah kan di lingkungan itu juga. Dan juga sarapannya disiapin ya dari? Iya dong, ada di Mensa gitu. Jadi dari selesai latihan ke Mensa makan, terus langsung mandi, langsung berangkat sekolah. Setengah jam tuh waktunya gitu kan. Jadi kita udah terbiasa disiplin gitu. Terus jam 12 selesai kan sekolah, makan terus istirahat. Nah terus mulai latihan lagi jam 4, ada yang jam 3 tergantung cabang olahraga. Tapi kalau basket mulainya jam 4, tapi jam 3:30 maksimal udah di lapangan karena harus stretching, harus pemanasan gitu. Selesai jam 6, ya kan? Jam 6. Jadi 2 jam juga, 2 jam setengah gitu latihan, terus udah balik ke asrama, sholat, mandi segala macam, makan gitu. Atau makan dulu langsung mandi gitu, tergantung anaknya gitu. Ya udah begitu kehidupan setiap hari begitu. Ya. Itu bisa pulang. Itu di Ragunan. Bisa pulang ke rumah berapa? Pagi. Jadi gini, dalam seminggu itu kan latihan pagi sore setiap hari. Tapi ada dalam seminggu yang 2 hari di mana satu harinya itu latihan 3 kali gitu. Jadi pagi fisik, terus siangnya fitness, sorenya lapangan dalam seminggu gitu. Jadi gitulah kayak kehidupannya. Terus begitu sampai hari Sabtu pagi latihan. Nah, jadi liburnya itu Sabtu sore dan Minggu gitu. Sabtu sore dan Minggu dan lu boleh pulang? Boleh pulang, tapi kalau anak baru nggak boleh. Oh anak baru dan anak daerah gimana nasibnya? Anak daerah di asrama gitu biasanya. Gitu. Tapi dia maksudnya boleh sih kalau mau keluar boleh. Cuma namanya biasanya kalau masih junior sama seniornya nggak boleh. Oh gitu. Oh ada gitu-gitu juga. Banget. Ragunan itu. Enggak kalau di sana kan biasa ya anak-anak muda gitu. Boleh pacaran nggak sih kalau di Ragunan? Sebenarnya sih mau dimanapun sebenarnya ya nggak boleh kan. Gak boleh. Gitu. Di Ragunan itu. Tapi kan gue kan tinggal di Ragunan ya. Gue tinggal di Ragunan jadi biasa gue liat anak-anak latihan kan cantik-cantik juga. Iya dong. Atlet tuh banyak kan cantik dong. Iya. Termasuk lo juga? Iya boleh lah. Iya. Gimana? Nggak cantik sih, menarik. Jadi ya kalau pacaran tergantung anaknya. Kalau gue dulu sih ada pacaran lah, nggak mungkin nggak. Tapi kalau gue lebih suka nggak di lingkungan itu gitu. Kalau emang dia mau pacaran sama gue, lo harus ke rumah gitu. Karena nyokap gue ngajarin gitu. Soalnya nih Jeng ya, yang gue tau, lo tau kan anak-anak sekarang tongkrongan yang pasti kalau mungkin dia juga, misalkan gue anak zaman sekarang dan punya bakat, pikir 2 kali kalau gue harus sekolah di Ragunan. Karena ntar takutnya gue gak dapat tongkrongan, gue gak bisa deket dengan siapa gitu kan. Karena kan di asrama ya Jeng ya, ternyata salah ya Jeng ya. Dan itu gak make sense juga. Lu mau nongkrong itu bisa dari umur kapan. Maksudnya umur berapa aja bisa gitu loh. Tapi lu prestasi, belum tentu di umur tua bisa kan gitu. Itu seharusnya yang teman-teman semuanya itu sadari Iya dong, harusnya memang waktu lu dikasih gift atau bakat sama Tuhan, lu harus menyempurnakan itu gitu loh. Iya dong. Terus luar biasa aja, bijak sekali. Jadi lo harus tekunin bidang itu gitu. Jangan sampai semuanya bisa, tapi lo setengah-setengah gitu. Harus full heart gitu, full time full heart untuk yang dikasih gift itu ya kan, bakat gitu. Lu berarti di Ragunan sampai dengan lulus SMA itu berarti setelah SMA lu kuliah tetap menjalankan. Iya masih kan gini. Tapi waktu sekolah lu sempat ikut pertandingan itu? Ya iyalah pastinya dong. Justru gue. Berarti lu di dalam sekolah itu lu menjadi tim apa gitu? Ataukah ada tim kayak tim Garuda Select gitu apa gimana kalau yang di anak Ragunan? Iya kalau pengalaman lu sebagai atlet basket gue kalau di Ragunan nih sejak Ragunan. Pokoknya gini intinya, gue itu di basket itu kan dari SD tadi gue bilang. Tapi untuk masuk lebih ke profesional, sebelum profesional kan ada klub binaan kan. Klub binaan kelompok umur gitu, yang amatir. Nah gue waktu SMP itu udah masuk di klub Indonesia Muda.
dari kelas 1 Oke. SMP. Berarti Karena lu anak Indonesia bakat Muda ya? memang ya bakat memang dari SD. Jadi dari SMP nyokap bokap gue masukin gue di situ Indonesia Muda. Nah terus masuk SMA juga masih di Indonesia Muda kalau klubnya. Tapi bermain juga di klub lain kalau misalkan pertandingannya tidak ada di misalnya tim yang IIM nggak ada gitu misalkan. Jadi untuk uji coba gue maksudnya masuk di tim Scorpio dan itu anak Ragunan semua gitu. Nah pertandingannya selain klub juga ada kayak PON, ada Porda gitu, Iya, ada Porda. iya kan, Porda, PON, terus PON, Popnas gitu-gitu gue ikut Popnas. semua gitu. Iya. Sampai kayak FIBA Asia gitu-gitu yang pelatnas ikut. Kalau kan. kalau Popnas atau Porda lu ngewakilin Jakarta? Jakarta dong DKI. Oh DKI ya. Oh, nah anak-anak yang daerah yang sekolah di situ gimana dong nasibnya? Mewakili Kan daerahnya gini, masing-masing? jadi gini, namanya Porda itu kan daerah gitu kan, maksudnya kayak PON juga. Jadi kan ada Jakarta Timur, Selatan, Barat gitu kan, itu ada seleksinya. Jadi seluruh DKI itu Iya. seleksi untuk bisa masuk tim gitu, Nah, untuk mewakili DKI masuk tim gitu loh, Iya. pertandingan Popnas gitu, pertandingan PON gitu Iya, gitu. iya. Nah di situ kan ada anak-anak daerah misalkan dari Kalimantan yang sekolah di situ. Nasibnya gimana ya? Ya dia balik ke daerahnya. Oh balik ke daerahnya. Iya, Karena gue tuh dulu sempat pengen jadi atlet juga. Oh gitu, atlet apa? Yo, gue libero. Voli dong. Oh iya. Makanya gue pernah ngelawan anak Jawa Barat ya waktu Popda. Gila smesannya dia. Begitu dia nyemes kan nggak kena bola tuh saking kencengnya dia nyemes, sampai luka tangannya. Gila. Gua kira kena muka lo. Enggak. Gue pernah sparring ngelawan anak-anak PLN, ada Bang Ari PLN namanya, PLN. Begitu dia mukul jauh gila. Boleh nggak kelihatan? Saking kencengnya. Itu Oke. anak-anak yang memang kalau Ari tuh gue tahu Bang Ari PLN tuh latihannya sampai ke Jepang gitu Iya, ya, kayak gitu, sama kayak lu juga ya. Sama lah pasti ada tryoutnya segala. Bener, berarti memang lo nggak salah kalau gue ngelihat fit lo memang doyan olahraga, memang dari kecil lo memilih untuk Iya olahraga. benar. Nah terus memang namanya juga mantan atlet lah. Maksudnya atlet apapun ya, mau basket atau apa gitu. Kalau mereka sudah biasa olahraga aktivitasnya, kalau nggak olahraga badannya pada nggak enak gitu, Iya. kayak sakit. Gue berhenti olahraga aja sakit kayak kok flu terus gitu. Gitu Tidurnya jadi kayak pagi gitu, insomnia nggak bisa. Karena ya udah biasa aktivitas olahraga. Iya. Makanya gue tekunin lagi biar sehat gitu. Gue juga ya biar fit, biar sehat, biar positive thinking. Iya. Itu dong apa dong? Gue kan doyannya rebahan nih. Rebahan, Agak rebahan biar sambil berolahraga tuh gerakan apa sih yang aja gitu kan? Masa sambil tidur olahraga Kan itu nggak ya tahu udah kan, kan nggak tahu. olahraga apa Enggak, itu? Kan mana tahu lu ada solusi untuk orang-orang seperti kami ini ada rebahan, tapi bermanfaat untuk badan. Harus gimana? Sebenarnya gini sih, kalau yang bukan atlet biasanya memang susah sih untuk memulai. Biasanya tuh memulainya yang Iya. susah kan. Tapi sekarang teknologi udah canggih men, ya kan? Nggak mesti lo gue mesti olahraga apa ya gitu. Di rumah pun bisa. Kalau lo sampai, maksudnya udah di rumah pun lo males, bingung mau ngapain, tuh TikTok ada gitu. Lo ikutin aja gerakan TikTok. Yang penting berkeringat, ya gak sih? joget gitu ya? Iya dong. Gitu. Whatever apapun itu yang penting gue berkeringat. Iya, atau kalau misalkan lo maksudnya nggak main TikTok lah ya, ya lo aktivitas di rumah aja, lo beresin rumah kayak ngapain kayak itu kan berkeringat. Yang penting niat. Nah, iya dong, dari situ dulu. Nanti dari situ udah ada kemauan dan niat, lo jadi kayak kok enak ya kalau keringetan ya olahraga gitu bergerak. Ya udah tambahin lah lo jogging tiap pagi Lama-lama gitu. terbiasa Iya, jadinya. harus Oke. dimulai gitu. Oke, tadi kita ngomongin masa lalu memang lu basically lu dari SD, SMP dan juga SMA di Ragunan, lu fokus akhirnya poinnya di Ragunan lu fokus untuk menjadi atlet basket. Basket. Tapi gue lihat-lihat akhir-akhir ini lu tidak hanya bermain basket. Ya, oke. Ini yang gue seru nih, Ajeng ini main bola. Iya. Tapi sama cowok-cowok semuanya. Iya. gue ngeliat Ajeng dikejar cowok-cowok kayak dikejar buaya loh. Ajeng bawain bola. Jadi gitu. gue kayak bola ya Yoi. dikejar-kejar. Jangan salah, tapi kalau bola abis dikejar tendang bos. Kalau lu Iya. abis dikejar dipeluk dong, ditendang kan? Jangan Lu dong, ditendang kan lu? dipeluk dong. Ya gitu lah. Jadi gue liat postingan Ajeng main bola. Bukan cuma di Jakarta. Lu main bola kan jauh-jauh juga aja. Iya. Bener gak? Iya gini, tadi yang balik lagi kan kalau olahraga itu basket itu gue udah bisa dari kecil gitu kan. Nah kalau basket paling jauh. Lu sparring kayak, lu tanding kayak. Di mana aja? Cina. Lu pernah di Cina? Cina pernah, ke Ngewakilin? Beijing. Indonesia dong. Mewakili Indonesia. Iya. Umur berapa? Itu kayaknya SMA ya, SMA. SMA. SMA kayaknya deh. Kayaknya sih SMA. Gila itu pasti keluarga lu terharu banget Wah, ya. nyokap bokap gue akhirnya kan karena mati nih. Heeh. Mati. Oh gitu? Iya. Tapi kedengeran gak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi bisa gak? Aman ya?
Aman teman-teman ya suara ya? Aman. Sip, ya, lanjut ya. Oke. Jadi waktu SMA sih, misalnya intinya nyokap bokap gue akhirnya ngikutin gue kemanapun, misalkan pertandingan ke Thailand, gitu ngikutin. Karena dia full heart banget kan untuk support gue kan. Jadi ngikut juga, selain ngeliat anaknya tanding dia juga mau jalan-jalan sih mungkin. Saking takutnya tuh orang tua ya, karena anak cewek kan dilepas jangan sampai 100% juga dilepas gitu. Dan alhamdulillah lu balik lagi kayak tadi, dulu kan alumni orang kaya kan ya. Gitu. Tapi akhirnya lu jalan-jalan pakai uang negara ya? Aduh, kalau itu kan karena gue berprestasi dong. Iya, apapun itu lah, yang penting prestasi. Prestasi, jadi kalau itu. Pokoknya rakyat-rakyat yang berprestasi itu ditanggung oleh negara Republik Indonesia. Gua tapi kan nggak korupsi kan. Karena beda. Paling gitu. korupsi hati para lelaki aja Jeng ya. Jadi intinya gitulah, nah dari selesai pertandingan, selesai basket lah itu ya. Jadi waktu di Ragunan itu juga setiap Rabu kadang tuh kita suka diajak sama pelatih untuk coba cabur lain. Oh cabur gitu. lain, cabang olahraga lain. Iya cabang olahraga lain. Bola lah, tenis, apaan aja gitu. Jadi ya dari situ gue juga ngerasa ya selain basket kan kita boleh dong olahraga yang lain gitu. Ternyata ya bisa gitu. Lu namanya di main bola nih? Iya soalnya laki banget soalnya Jeng. Lu ternyata main bola itu asik juga. Gue emang lebih suka olahraga permainan sih gitu. Kayak bola lah, futsal ya gitu ya. Yang langsung itu ya kontak body kan? Iya, permainan kan gitu. Nah gue memang lebih suka permainan lah gitu ya, olahraga permainan. Karena lebih dapet aja fisik dapet, terus body kontak dapet. Karena terbiasa itulah ya, jadi ya asik aja menurut gue gitu, fun. Tapi gue ikutnya fun football, bukan atlet loh. Tapi enggak, gue liat posting-postingan lu ke Jogja. Ya main karena, bola. Iya kan gini, jadi sekarang itu banyak komunitas. Jadi mau basket atau mau bola apapun kan banyak tuh ya komunitas. Jadi nggak penting punya basic atlet atau bisa main, yang penting lo Yang penting lo niat. Iya. Jadi namanya komunitas nggak semuanya atlet kan. Jadi orang yang masuk di komunitas itu berarti orang yang aware akan olahraga itu dan pengen sehat gitu, pengen olahraga gitu. Walaupun masa pandemi begini ya mereka juga kan pengen sehat. Benar. Jadi semakin banyak orang yang aware sama olahraga, ternyata olahraga itu bikin kita sehat, terus fun. Gitu, senang kan, happy gitu. Jadi positif terus gitu. Jadi buat lu semua yang lagi putus cinta, mendingan lu olahraga. Daripada lu manja-manja di rumah ya. Iya benar. Daripada lu bikin konten galau-galau terus, mendingan lu olahraga aja. Olahraga. Hubungi Ajeng kalau pengen olahraga bareng. Boleh. Gue kan sempat ngubungin Ajeng waktu gue putus cinta. Pengen ngajakin lari bareng tapi gak jadi-jadi ya. Itu bukan karena gue yang gak bisa loh. Kalau gue selalu bisa lari. Iya siap. Lo selalu ya galau lagi. Enggak, gue gak galau. Enggak, mungkin lo cuma satu aja. Memulainya aja yang belum. Nanti lah kita ngobrolin masalah cinta nanti lah. Oh iya, berarti mulai dulu. Ngobrolin masalah Ajeng, seorang olahragawan, seorang wanita olahraga antusias. Ajeng berarti main bola, basket, ya. Nembak. Tapi latihan nembak buaya. Aja. Aduh, kalau itu ditembak kali ya. Lo nembak buaya. Ditembak kali ya. Gue juga tertarik juga nih, kenapa si Ajeng doyan olahraga dan olahraga apa aja yang digelutinya. Karena Ajeng ini aktivitas kesehariannya juga bekerja di Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi buat lo semuanya, mungkin atlet-atlet yang nonton sering ketemu Ajeng lu di Kemenpora ini sebagai psikolog atlet. Tepatnya psikolog atlet. Psikolog atlet ya, benar, psikolog atlet. Jadi kerjanya psikolog atlet itu apa, Jeng? Ya konseling gitu. Jadi misalkan kan atlet itu kan aktivitasnya yang tadi gue cerita kan. Terus pasti mereka kan ada masa jenuhnya. Terus kan nggak selalu ada di atas. Kan mereka juga ada down. Terus biasanya misalkan olahraga permainan gitu. Biasanya mereka itu first team gitu. Yang pemain yang pertama main. Tahu-tahu dia nggak main atau dia cuma di bench aja, cuma di bangku cadangan. Beda dong itu kan jadi putus asa gitu kan. Jadi down lah kok kenapa gitu. Atau kayak pemain gini deh, bulu tangkis misalkan. Biasanya dia selalu final gitu. Terus tiba-tiba kok di 8 besar aja kok nggak masuk gitu kan. Pasti kan kayak gitu-gitu lah, kena ke mental gitu kan. Jadi kayak gue harus ngebangun mentalnya gitu. Berarti dengan cara konseling gitu. Berarti atlet-atlet yang ngerasa aduh gue lagi down nih. Bener gak? Akhirnya datang. Itu mereka datang ke lu atau memang si pelatihnya merekomendasikan atletnya untuk
ke lo? Kan kita nggak tahu tuh kan sebenarnya. Jadi gini. Atau lo bisa membaca gitu kan, wah kayaknya lo lagi Enggak lah, down gini gitu. lah kan kalau kerjaan psikolog itu bedanya psikolog atlet atau psikolog olahraga sama psikolog yang lain kan memang beda nih. Kalau olahraga kan kita lebih banyak aktivitas di Iya, iya. lapangan dong. Sehingga gue mesti kayak ke lapangan melihat mereka latihan gitu. Pas mereka latihan kan kelihatan tuh, kita kan diajarin untuk membaca ini kan apa Iya, sih? iya, iya. Gestur Oh, iya, ya, gestur. gestur nih kayaknya ada yang Salah. ada yang salah nih, kayaknya dia lagi down gitu-gitu. Oke, oke. Nah, memang itu belum 100% benar, tapi kan kita kan punya apa ya, kewenangan untuk ngobrol sama dia gitu. Harus menggali dia tuh kenapa. Terus pas pertandingan kok biasanya dia bagus, kok nih menurun gitu. Jadi ngobrol gitu di asrama. Kalau yang perempuan di asrama di kamar boleh, tapi kalau yang laki-laki enggak, biasanya di lobi. Berarti lo yang melakukan pendekatan? Iya, gue gitu. Berarti lo memantau dong banyak Memantau atlet? ya. Oke, Jadi oke. kalau gue ke sana itu nggak selalu semua orang pasti konseling, tapi ya itulah gue harus ke lapangan. Kan Yoi. zaman sekarang kan psikolog kan harus menjemput bola, nggak Menjemput bisa bola. kita nunggu-nunggu aja kan, nggak Iya, bisa dong. harus nyebut bola ke lapangan, turun Iya, ke karena kan lapangan. atlet itu apalagi maksudnya gini, orang yang belum kenal banget atau kan jadi atlet di Ragunan itu kan masuk, keluar, Iya, apa iya, iya. namanya, udah selesai lulus, udah Iya. selesai. Jadi baru lagi Benar, gitu. Nah, kalau kitanya tidak mendekatkan duluan, mana mau dia duluan ke kita Bener, gitu karena kan. cerita begitu kan sebenarnya harus dengan orang yang Yang nyaman. yang nyaman, gitu. bener gak? Betul. Jadi gue nih membikin suasana dia nyaman dulu gitu. Dan gue juga harus tahu kenal karakternya dari gue yang cari gitu. Sehingga gue lebih dapat aja feel-nya Lu ngulik untuk dulu mengenal aja dia gitu. Melihat dulu, oh ya terus perkenalan gitu. Terus ice breaking gitu. Iya, gitu. itu penting Sehingga banget dia tuh. juga jadi nyaman kenal Nyaman. sama kita terus mau cerita gitu. Bener, gue pengen tahu dong kasus ataupun curhatan atlet yang menurut lo, anjing gila nih ternyata se-down ini atletnya. Pernah apa Yang dia paling down? Yang paling down. Gue mungkin nggak bisa sebutin Iya, siapa namanya. Gak usah namanya, misalnya cabur Iya, apa, keluhannya. cabornya mungkin juga nggak usah ya. Oh iya, gitu. keluhannya apa. Mungkin keluhannya aja. Jadi gini, gue pernah juga nanganin kasus atlet yang ternyata sedown itu sampai dia mau bunuh diri sih. Oh iya? Gitu. Iya. Jadi karena gini, dia itu kan masih muda gitu kan. Masih berprestasi dan dia lagi pemanggilan pelatnas gitu. Pelatnas itu pelatihan nasional kan. Nah, terus maksudnya lagi ada latihan, lagi intens segala macam, terus mau pertandingan ternyata dia ada salah gerakan mungkin ya, ada salah gerakan sehingga bikin cedera di badannya. Oke. Langsung ke dokter kan, biasanya kan kalau di atlet itu kan ada dokternya, ada masa segala macam tuh measure gitu-gitu. Nah pas ke dokter, dokternya juga ada beberapa, ada dokter olahraga, ada dokter spesialis dalam gitu segala macam kan internis. Nah jadi ada salah satu dokter yang spesialis ini bilang bahwa dia ini udah nggak bisa jadi atlet lagi gitu karena cederanya bahaya banget gitu karena udah kejepit sarafnya gitu kan. Lo udah nggak bisa lagi nih main jadi atlet nggak bisa. Wah langsung down banget kan. Ditambah usia segitu kan masih Produktif. Ya, apa ya masih bagus-bagusnya? Bukan, maksudnya masih bukan. Kalau itu produktif ya maksudnya sifatnya itu karakternya masih kayak labil kan, masih kayak drop banget gitu. Jadi kita mesti aware gitu banget, ya. galau banget, benar. Nah terus untungnya gue udah kenal sama dia nih sehingga gue nggak telat penanganan. Tapi kalau misalkan telat penanganan mungkin ini karena ini case khusus nih karena dia juga masih kelas 1 naik kelas 2 SMA sih gitu. Jadi gue udah ada kesempatan untuk mengenal dulu gitu. Dia tiba-tiba, pokoknya gitulah. Dia tiba-tiba nelpon terus, Kak besok kesini ya, besok kesini atau sekarang kesini bisa nggak gitu. Gue jam berapapun akan gue angkat telepon dari atlet kan, emang itu kerjaan gue. Tapi biasanya kalau untuk curhat, gue batasin sampai jam 10 malam. Karena kan jam 10 malam mereka udah istirahat kan, matiin handphone dan memang asrama juga tutup gitu. Tapi ini kayaknya urgent banget nih sampai kok jam segini dia nelpon terus gitu. Makanya gue angkat ke situ. Nah, besok paginya gue ke sana. Ternyata dia gue beruntung banget kesananya pagi. Dia itu hampir minum obat-obatan yang seplastik banyak gitu. Dia bilang udah disiapin. Kak, kalau kakak nggak datang tadi nih, barusan nih, dia udah mau minum
semua dia mau bunuh diri. Wow. Oh my God, ya ampun, berat ya. Atlet ya, berat ya. Sebenarnya sih nggak cuma atlet, namanya manusia kan butuh Iya, orang lain iya, untuk iya. untuk didengar kan gitu. Jadi ya begitulah. Oke, padahal yang lu bilang tadi kan kalau lu berolahraga lu bisa merubah pikiran lu jadinya negatif jadi positif. Iya, tapi kan manusia tetap Iya, aja bener. Ada mental. fase-fase keterpurukan dan Iya. emang nggak bisa menerima sesuatu keadaan. Iya benar. Ada yang bisa, ada yang enggak, kan tergantung gitu. Oke. Nah terus kan itulah kenapa harus ada psikolog. Karena pelatih itu dia memang penggantinya orang tua kalau si atlet lagi di asrama, di lapangan gitu kan. Bukan di asrama lah, di lapangan gitu. Tapi kan dia tidak bisa mengontrol 24 jam. Karena kan atletnya banyak Iya. ya kan. Terus ditambah kan dia juga punya aktivitas lah, dia punya keluarga, dia juga punya anak, istri gitu kan. Jadi untuk menceritakan si atlet ini untuk cerita ke pelatih juga pasti terbatas. Benar. Gitu. Makanya di situ psikolog lah yang bekerja gitu, konseling sama psikolog. Terus kayak lebih dalam lagi gimana apa aja gitu yang dia rasain, apa aja yang dia pikiran, apa yang dia pikirkan gitu sehingga sampai kayak gitu, masalahnya apa gitu. Ayo, oh, gila ya. Ternyata pernah mendapatkan kasus yang mau bunuh Itu diri menurut gitu gua ya? paling berat sih. Paling Tapi berat. gua harus tetap bisa ceria, Iya. harus bisa menjadi pendengar yang baik dan harus tenang. Kalau lo gerabak-gerubuk ya lo nggak akan bisa, dia Benar. juga akan makin panik gitu Bener. kan. Dan basically lu memang pendidikan lu di Psikolog ya, psikologi, ya. bener. Psikologi dan kayaknya gua ini ya, lu psikologi dan akhirnya dapat menangani atlet memang kayaknya udah jalan lu kali. Ya alhamdulillah sih, Bener ya? alhamdulillah benar. Paling nggak lu sudah pernah menjalankan jadi atlet. Iya, makanya itulah keuntungan gua. Heeh. Kenapa bisa mestinya alhamdulillahnya sih sampai detik ini gue masih jadi psikolog atlet di Kemenpora ya. Ya karena gue juga pernah jadi atlet sehingga gue tahu banget mau dia lagi bandel kayak apa segala macam gue tahu lu mah gue udah baca deh lu pasti gitu kan. Karena kita udah duluan gitu walaupun gue nggak bandel. Bandelnya atlet ngapain sih? Ya paling, ya gue nggak tahu. Itu kan tergantung Nggak, orangnya. kalau nggak santai ya ban-bannya Iya, ngapain? ya gua itu kan tergantung orangnya. Kalau gue dulu termasuk yang taat karena gini dia di asrama itu senioritas banget kan. Oh gitu ya? Banget. Lo jadi junior asli sih dikerjain mulu Serius? gitu. Lo lewat ke depan senior misi kak gitu. Kalau enggak lo harus lewat ulang lagi push up apa segala macam gitu ya. ya? Iya dimanapun. Wow, kayak gitu ya? Di asrama, terus di mensa itu tempat makan, di lapangan, di mana aja pokoknya lewat senior manapun lo harus misi kak gitu. Itu menurut lu gimana, wajar nggak lu menurut lu? Gua waktu jadi junior. Mungkin kalau masalah attitude ya wajar lah kita permisi ya. Iya gue waktu jadi junior waktu masuk ke Ragunan, gue juga ngerasa aneh sih, canggung, tabu nih apa sih kok tiap senior lewat aja kita mesti misi kak, gitu terus kan banyak orangnya kan, dan lu mesti misi kak terus satu Kalau capek. lu pernah disuruh push up gitu nggak? Ya iyalah pernah, kan gue pernah jadi junior juga gitu. Lu lewat lu nggak misi lu, balik lagi lu gitu? Iya, ya gitulah pokoknya intinya senioritas banget. Belum lagi disuruh ini, disuruh itu gitu lah ya. Pasti disuruh bawa bola lah apa gitu kan karena jadi junior. Tapi pas gue jadi senior dan gue lulus dari situ, ternyata dapat banget sih pelajarannya gitu. Dan lo diajarin lebih disiplin lagi, attitude segala macam, lo menghargai yang lebih tua gitu. Benar. Jadi gitu-gitulah. Bener dimanapun kita berada pastinya ada positif Jadinya negatif iya, ya. jadinya kita maksudnya mau dimanapun lo akan bisa hidup gitu loh. Iya, Di kerjaan bisa lah, mau di mana aja bisa gitu. Dan sampai dengan saat ini kita bertemu ini berarti lo sudah melakoni dari SD sampai sekarang sudah ada 20 tahun lo berkecimpung di dunia atlet ini, Jeng. Kalau kerja di Kemenpora dari 2015. 2015. 15. Sekarang 6 tahun. 6 tahun dari SD udah nggak asing dengan lingkungan Peratletan. perolahragaan. Iya kalau psikolog atlet memang gue seluruh atlet, maksudnya nggak cuma cabur ini aja satu enggak, tapi seluruh atlet SKO tuh. Oke, gitu. asik, sedap. Jeng, ini pertanyaan mendekati terakhir nih, Jeng. Oke. Cita-cita lo sebagai seorang wanita. Yes. Kan udah dong, lo Ya, akhirnya oke. dong. Lo umur segini masih ditanya cita-cita? Iya, gue kan pengen tahu sebenarnya si Ajeng ini yang kita lihat fitnya itu olahraga, main bola, main basket. Lu cita-cita lu jadi apa sih, Jeng? Kalau Kalau lu nggak jadi atlet, Heeh. pilihan kalau lu nggak jadi atlet, lu jadi apa? Ya kalau gini, Enggak, gue kayak orang apa sih punya itu ya, punya goals dalam hidupnya. Iya. Apapun itu harapan juga keinginan. Dan mungkin ini keinginan lo untuk menjadi atlet. Pasti lo punya opsi keinginan lain dong. Kalau gue nggak jadi atlet, lo bakal jadi apa nih ya? Apa yang gue kejar ya?
Begini, kalau gue sih simpel aja. Kalau hidup itu kan pilihannya balik lagi. Kalau emang nggak jadi atlet ya gue otomatis salah satunya gitu. Kalau di usia gue dulu masih jadi atlet, gue tidak berprestasi, berarti gue kejar akademisnya dong. Oke. Gitu. Tapi sekarang kan atlet udah lewat berprestasi, ya sekarang akademisnya gue jalanin. Jadi semuanya alhamdulillah sih udah masuk cita-cita udah masuk gitu. cita-cita lu ya? Iya gitu. Kan psikolog, jadi gini, lo mau kuliah psikolog belum tentu bisa jadi psikolog gitu Sip. kan. Tapi Setuju. alhamdulillah sekarang kerjaan gue bidangnya sesuai. Coy. Psikolog plus olahraga, psikolog olahraga gitu. jadi Dan lu- gue suka olahraga, pas banget kan. Ngejalanin passionnya. passion lu Iya, ini ya, passion passion banget. akademiknya juga akademik passion yang lu itu ya, yang lu pelajari ya. Dan kenapa juga selain gue pengen sehat tuh kenapa olahraga terus, gue juga mau memajukan olahraga Indonesia dong. Itu sih cita-cita yang Ya, paling. karena si Ajeng gue lihat sering jalan-jalan ke daerah-daerah gitu kan. Karena teman-temannya Ajeng beberapa juga gue follow juga kayak Sri Sari. kayak Sari itu ya. Doi itu ya basket. Atlet volley. Sekarang volley pantai ya, Voli pantai, ya, iya. volley pantai. Jadi gue kalau ke luar kota untuk ketemu atlet itu, kan di sana kan ada atlet PPLP kan, Iya. binaan PPLP. Nah itu gue juga apa sih kayak psikolog mereka, tapi gue kayak lebih gini, untuk masuk jadi atlet PPLP kan ada tesnya. Nah gue psikotesin mereka untuk bisa Oke, masuk ke situ gitu. siap. Dan setelah psikotes si atlet ini mau curhat atau konseling sama gue boleh gitu. Nah, Jeng, lu kan gue tahu sekarang lu kan main bukan cuma dengan mantan atlet dan juga atlet apakah, dan juga kita lihat nih ini foto-foto Ajeng yang ada di layar. Ini Ajeng lagi main bola nih ya. Ini main bolanya bukan dengan cewek. Iya, memang Dengan kan cowok. namanya gini. Sekarang Ntar, ini juga ada nembak juga, semuanya Ajeng lu sabut semuanya aja. Ya. kan mau memajukan olahraga Indonesia, Yo. cocok dong. Yo, Cocok kan. Lalu abis ini gue ajak olahraga Yo, pokoknya. ya pas olahraga Jeng. Yuk teman-teman semua kita olahraga ya. Martin. Olahraga. Oke. Jeng, lu berarti yang gue tau kan lu main dengan komunitas, main dengan yang atlet yang masih aktif juga, main dengan mantan atlet, Yes. dan juga sekarang lu berada di lingkungan orang-orang yang memang mengurusi nasib olahraga di Indonesia. Iya. Terus sebagai anak muda yang berhubungan dengan anak muda yang lain, apa cita-cita lu? Apakah lu akan kayak lu tadi memajukan olahraga Indonesia? Apakah lu pengen membuat satu pergerakan kah apa? Gue pengen tahu Oke. dong. Jadi gini, gue itu sebenarnya tidak bisa mengharapkan. Kita semua tidak bisa mengharapkan Oh iya. orang lain kan, Iya. tidak bisa mengharapkan orang lain sesuai dengan apa yang kita Yoi. mau. Tapi kalau ngajak kan boleh. Boleh banget. Nah sekarang gue mau ngajak nih teman-teman, saudara-saudara, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, masih muda, masih masih kecil, umurnya masih berapapun lah ya. Kalau cita-citanya atau keinginannya sama kayak gue mau memajukan olahraga Indonesia, gue ngajak kalian untuk sama-sama sharing atau kita mungkin bisa bikin webinar atau kita bisa melakukan sesuatu di lapangan atau Yoi. di mana lah ya Seru, gitu. seru. Karena gue pernah ngelakuin kayak gini webinar tentang olahraga gitu pernah. Terus jadi bintang narasumber dari situ pernah juga. Cuma karena sekarang lagi pandemi begini jadi kita harus stuck di sini kan. Gue tidak menyalahkan pandeminya enggak, tapi memang kita harus down to earth dulu Iya, gitu kan. Cuma bukan berarti kita gara-gara pandemi terus jadi hilang akal mesti ngapain. Ya sementara ini paling kalau gue sih ngelakuin apaan aja sih kayak gue olahraga dulu. Yup. Jadi kalau kita pengen orang lain itu ngikutin apa yang kita mau, ya kita lakuin Kita dulu. mulai dulu ya. Iya, kita Paling nggak duluan yang mulai. Diri kita men-trigger orang lain. Iya. Ya, dengan cara gue tahu nih Ajeng tuh kalau lu temenan sama Ajeng di Instagramnya, pokoknya pagi, sore, siang, malam, pokoknya olahraga mulai dari push up di rumah, Ya, ngapain gitu, aja iya. semuanya pokoknya ya. Tapi kan itu kan dampaknya positif. Iya, Ternyata positif banget. Gue alhamdulillah ya. Gue kaget banget waktu ternyata dampaknya positif juga. Padahal gue tuh cuma kepengen olahraga sendiri. Karena kalau gue ngajak orang kan belum tentu orang mau juga. Nah dengan kayak gitu orang melihat jadinya diikutin itu. Bener. Itu sih sebenarnya dari situ mulai pelan-pelan orang jadi aware sama olahraga. Iya. Dan kalau memang kalian pengen banget ngikut memajukan olahraga Indonesia ya boleh DM lah gitu ya untuk kita kerjasama ngapain Bener. kayak lo juga boleh Yoi. gitu kan. Nanti Instagramnya aja muncul di sini di layar-layar. Oh, nanti tenang aja. Iya, operatornya, jangan lupa di layar. di-follow. Di-follow Instagramnya aja. Iya betul. Nanti kalau lu semuanya nonton ini, siapapun lu, dimanapun lu, jarak bukanlah. Enggak dong, teman gue dari Sabang sampai Merauke. Bener, jarak gitu. bukanlah keterbatasan dan juga hambatan untuk berkomunikasi ya. Ya, Yang betul. pastinya untuk lu semuanya juga yang mungkin di rumahnya ada anak, ada apapun itu pengen mendidik ataupun pengen menambah pengetahuan tentang olahraga sejak dini.
Lu boleh aja. Boleh. Ya. Karena bisa konsultasi sharing masalah olahraga ya. Jang, ini ada 2 pertanyaan nih terakhir dari gue. Boleh. Lu pernah cedera gak sih, Jang? Pernah lah. Ngapain tuh cederanya? Gue ankle itu udah akut. Maksudnya ankle akut gimana? Jadi ankle gue nih kanan kiri udah parah banget sebenarnya. Udah cedera parah gitu. Cedera parah. Tapi kan dulu waktu masih muda tuh kan gue penanganannya bener lah gitu. Jadi sehingga ya gue sampai detik ini walaupun udah lama gak olahraga gitu, gue tetap kompres. Okay. Seumur hidup gue kompres. Oh sama harus, sekarang? iya. Kalau nggak ngilu Kalau gitu nggak ya? ngilu, iya kompres. Sama kayak gue dong, gue pernah main voli, lompatnya ketinggian, Jang, sini gue nih. Lutut juga gitu. Iya. Jadi kalau itu, gue kalau sholat tuh, Iya ngerasa kan sama, lu kayak jongkok kelamaan gak bisa gitu kan. Udah gak bisa lagi. Makanya gue juga nih pernah kejadian, gue bilang aja, Jang, gue waktu itu gue ada kerjaan tapi gue harus main bola, main voli, berenang. Malamnya gue gak bisa jalan, Jang. Udah pasti karena lu gak biasa. Iya, gue gitu. gak pemanasan dulu kan. Begitu gue pulang, begitu gue di-dropin teman gue gue dari lobby ngambil motor. Gue jalan tumbang, Jang. Ya iya, lo cerita sama gue gitu kan. Yang gue jalan depan orang, gue tumbang. Iya. Gak bisa bangun gue. Itu lo gak bisa, maksudnya lo gak bisa sembarangan kayak gitu juga. Ini tips juga nih ya buat teman-teman kan ya. Kalau mau mulai olahraga juga jangan langsung berat. Asli, itu Jang. bahaya juga buat jantung, bahaya juga buat otot dan fisik kita. Memang olahraga itu buat fisik kita bagus. Tapi kalau yang dipaksakan dan langsung berat itu juga bahaya sih gitu. Lo tau gak, gue lagi di review nih, Jang ya. Tiba-tiba gue ke toilet juga, ke toilet SPBU langsung ulung lagi. Iya, gak bisa. Otot lo belum kuat, lo paksa. Iya, kan? sampai abangnya bilang, mabok lu, Bang. Terus gue tuh gak bisa bangun gitu. Asli gak bisa bangun gue. Iya. Gila gue bilang. Iya, makanya itu. Karena gue udah pede banget, karena dulu kan gue olahraga banget ya. Dulu, Jadi, kan? makanya begitu gue disuruh anak lu berenang lu, ya santai lah, main poli lo, santai. Begitu pulang ya, tumbang gue. Makanya kita sempat tuh anjing kaki gue kenapa ya? Iya, itu sama. Semua orang termasuk gue, walaupun gue ex-atlet gitu ya, mantan atlet. Tapi kalau udah lama gak olahraga, terus gue paksain, pasti yang pertama kali akan begitu. Itu manusiawi dan itu emang begitu loh. Jadi teman-teman semuanya tips nih, mulailah dari yang awal-awal dulu, pelan-pelan dulu ya, kayak lari-lari ringan. Iya, betul. Kayak lu push up, sit up, ya satu set lah. Iya dong, pelan-pelan. Yo, pelan-pelan. Nah pertanyaan terakhir ya, untuk Ajeng. Yang, lu kan seorang wanita. Kalau lu disuruh pilih pasangan lu ingin, kita ngomongin masalah olahraga juga nih. Boleh. Pasangan idola lu itu atlet apa sih? Lu pengen punya cowok main bola kah? Cowok main basket atau cowok penembak kah? Lagi yang pasti gak anak band dong. Anyway. Plan terakhir nih. Ini gue gak tahu ya ini rahasia umum atau enggak. Enggak, Cuma memang lu bilang aja di sini. Iya bilang dong di rumah gue biar nonton kan anak-anak tahu nih. Tenang aja. Biar Martin tahu tuh teman gue, jomblo juga Martin. No secret, tenang aja. Jadi gini, dengan usia gue yang udah segini dan tidak bisa disebut. 22 tahun. Gue itu dari, maksudnya pertama kali pacaran tuh dari SMP guys, ya kan? Dan gue dari SMP sampai akhirnya udah nikah, terus abis itu berpisah gitu ya. Dan gue tuh udah pacaran sama berbagai semua kalangan atlet udah pernah lo itu. Basket udah, bola udah, yang paling oke yang mana tuh, Jeng? Yang paling handal yang mana? Yang paling oke ya jangan sampai sama atlet teh. Kan kalau atlet kan bisa berset-set Jeng. Enggak gini, enggak. Loh. Kan kalau atlet tuh kan ya gue dulu karena maksudnya masih jadi atlet jadi masih belum kenal lah. Kalau sekarang kan udah mantan atlet jadi ya udah banyak juga yang gue kenal, temenan lah, masa pacaran juga. Gue kan pengen tanya lu sebenarnya kalau pilih pasangan lu pengen atlet apa gitu? Gue gak kepengen pasangan atlet. Iya gak mau karena maunya anak band atlet itu kayak gimana. Atlet, anak band udah pernah semua guys. Gitu. Berarti Ajeng memilih buat kawan-kawan semua yang gue nyarinya yang biasa tapi tawadu. Yang soleh dong pastinya. Berarti biar bisa bikin gue jadi soleha gitu loh. Gue cari yang bisa mengarahkan ke akhirat. Memang surga. Umur tidak bisa bohong saudara-saudara. Iya dong, kan itu manusiawi kan. Iya. Oke ya, Jang, ya berarti obrolan kita mulai dari tadi lu seorang atlet, akhirnya menjadi psikolog dan akhirnya kita tanya ternyata seorang atlet yang umurnya sekian itu tidak mau pasangan dengan atlet juga ya. Karena udah pernah, udah tahu banget. Tahu banget. Walaupun nanti kita ngobrolkan saja siapa yang paling jago ya. Jago apa nih? Jago berolahraga. Lo harus kasih tahu lagi tadi tips ya. Tips kalau misalkan mau olahraga
terutama olahraga permainan ya Yoi. gitu. Kan sekarang kan banyak banget tuh berita tiba-tiba jantung mati, Yoi. meninggal di lapangan. Lo harus mulai dari jalan kaki, abis jalan kaki lo agak moderate sedikit terus jogging. Jadi jangan langsung, itu wajib banget lo harus lah jalanin. Jadi buat lo semuanya termasuk buat gue juga nih. Termasuk buat gue juga gitu. Yang kemarin sok-sokan gitu ya, akhirnya tumbang juga. Bahkan kayak cuma seminggu atau 2 minggu nggak olahraga, lo mau mulai lagi, lo harus mulai jogging dulu. Nggak bisa lo langsung main lo, bahaya gitu. Makanya sekarang banyak banget berita kalau di lapangan kok olahragawan meninggal Karena gitu. kurang pemanasan. Enggak, dia tuh langsung memaksakan. Padahal di dalam tubuh kita itu ada sinyal-sinyal. Ada sinyal-sinyal apa nih? Sinyal misalkan gini kayak lo sakit jantungnya gitu misalkan. Sebelum lo kena terserang sakit jantung, tiba-tiba kok apa sih debar jantung makin Kenceng. berdebar, makin kencang. Terus tiba-tiba kok kuping kayak budak gitu. Gitu. Nah itu sinyal. Jadi lo harus tahu itu adalah sinyal bahwa memang jantung lo itu berarti lo sudah memaksakan. Lo harus stop dulu. Benar. Jadi tips buat kawan-kawan semuanya yang menyaksikan obrolan gue dan Ajeng, lo harus mulai semuanya dari pelan-pelan. Yes. Nggak boleh langsung dipaksain. Terus pelan-pelan dulu. Sama kayak percintaan. Yo! Jangan dipaksain. Bener dong. Nyambung nggak? Masuk nggak? Nyambung. Dan yang Mas Ajeng, thank you banget Jeng ya obrolannya ya. Yo, dan juga teman-teman semuanya, thank you banget. Semoga obrolan gue bersama Ajeng RR Ratu Rampok. Raden Roro Ajeng ya. Yeah. Ini obrolan buat teman-teman semuanya bermanfaat. Karena yang gue ngajakin ngobrol pasti teman-teman yang ada manfaatnya. Oh, jadi lo demi ini Memanfaatkan gue. Iya dong. Pantesan. Oke, sekali lagi teman-teman semuanya. So thank you banyak. Kalau mau tanya apapun, kalau mau boleh tanya apapun langsung aja di komen ya, ataupun langsung aja yang pengen tanya masalah olahraga. Kalau lu nanya gue olahraga sama aja lu nyemplung ke parit. Olahraga atau konseling boleh konseling lah. boleh. Gitu. Hubungin Ajeng yang nanti diedit di mana ya enaknya ya? Di sini. Oh enggak? di sini Oh iya, boleh nanti ada aja. Instagramnya Ajeng, lu boleh follow, mau konseling, mau tanya-tanya masalah olahraga, lu mau ngobrol kayak gue gini, lu mau tahu tentang apapun tentang olahraga bisa. Mau ngajak live boleh. Mau ngajakin live juga boleh. Yeah. Mau ngajakin hidup berumah tangga enggak ya? Oh, kalau itu ada syarat dan ketentuan. Oh ya udah. Term and condition. Udah. So, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah menyaksikan Home Sweet Home di rumah gua. Terima kasih. Terima kasih juga Raja. Thank you JG. Semoga sehat terus ya. terus, jaga kesehatan, prokes jangan lupa. Siap. Dan juga buat teman-teman semuanya, sampai jumpa di obrolan manis yang lainnya bersama teman-teman gue yang pastinya di Home Sweet Home.